Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video part kali ini saya ingin mengajak teman-teman melakukan pemodelan struktur jembatan rangka batang dengan SAP 2000. Nah, pada video kali ini saya hanya akan menampilkan atau memberi tutorial untuk pemodelan geometrik saja ya teman-teman. Sedangkan pembebanan dan analisa kita sajikan di video part selanjutnya. Oke, kurang lebih ini adalah geometrik jembatan yang mau kita buat. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu sama material yang mau kita masukkan. Yang pertama adalah elemen beton. Pada elemen beton yang kita masukkan hanya kuat tekan dan modulus elastisitasnya saja. Gitu ya. Nah, dalam tutorial kali ini saya akan menggunakan FC kurang lebih 30 gitu ya. Ini yang 29,1 kita pakai sebagai angka yang paling dekat. Maka modulus elastisitasnya adalah 25,354. Oke. Yang kedua, ini adalah elemen batang tarik gitu ya dari tulangan baik yang polos maupun ulir. Yang dimasukkan ke dalam SAP hanya properti FY dan FU-nya saja. Tapi dalam model ini saya tidak menggunakan ya teman-teman. Saya menggunakan batang tarik dari profil siku nanti. Oke? Selanjutnya, untuk rangka-rangka yang ada di struktur jembatan kita. Saya akan menggunakan profil WF gitu ya. Dan juga profil siku. Nah, mutu baja yang saya gunakan ada dua. Yang pertama adalah BJ41 untuk rangka utama. Yang saya masukkan adalah FU dan FY dan modulus elastisitas saja. Yang kedua, saya akan menggunakan mutu SS400 gitu ya. Sebagaimana profil-profil kita tersedia dalam brosur. Contoh brosur yang saya pakai adalah Gunung Rajapaksi atau maaf dia sudah berubah nama menjadi Garuda Yamato Steel. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian geometrik ya. Lokasi jembatan kita ada di Surabaya, panjang totalnya adalah 50 meter, jumlah segmennya 10, panjang antar segmennya 5 meter, tipe rangkanya batang tertutup karena ada ikatan angin atas dan ikatan angin bawah. Tinggi rangkanya 6,5 meter. Lebar ruang bebasnya tidak termasuk trotoar adalah 8 meter dengan jarak gelagar memanjangnya 1,6 meter. Lebar trotoarnya 1 meteran di kiri dan kanan jembatan. Materialnya ada BJ41 dan SS400 untuk baja, sedangkan 30 MPa untuk beton. Nah, berikut ini adalah elemen-elemen prelim desain kita. Ya, jadi ini kita gunakan sebagai model awal dulu, teman-teman. Sebelum kita analisa struktur apakah jembatan kita kuat atau tidak. Oke. Nah, sebagai perkenalan, dalam bentuk 3 dimensi SAP 2000, sebelah kanan layar kita, ke arah kanan horizontal layar kita itu adalah sumbu X. Menembus layar kita itu adalah sumbu Y. Dan ke arah atas itu adalah sumbu Z. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah tampilan sumbu X dan Z. X ini adalah potongan memanjang jembatan kita dan Z ini adalah ketinggiannya. Oke, ini adalah potongan melintang. Berikut ini merupakan tampilan dari sumbu Y gitu ya. Nanti ini akan menembus layar gitu teman-teman. Tapi bisa kita putar geometrik jembatannya karena kita modelkan dalam bentuk 3D. Dan ini adalah sumbu Z. Y, Z. Ini adalah model ikatan angin atasnya. XXX begitu saja. Ini di bagian akhir adalah portal akhir. Bukan ikatan angin ya. Ini adalah tampak bawah dari plat lantai kendaraan kita. Yang biru adalah gelagar memanjang, yang ungu adalah gelagar melintang, yang X adalah ikatan angin bawah, yang abu-abu adalah rangka utama bawah. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke SAP langsung ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke SAP. Kita klik File. Maaf, ini agak lama ya. File, New Model. Oke, untuk default units dan default materials biarkan saja. Kita langsung pilih template-nya grid only karena kita akan menggambarkan as-as jembatan. Ini dibiarkan saja, akan kita atur manual nanti. Oke, muncul tampilan dua windows, yang sebelah kiri 2 dimensi, yang sebelah kanan 3 dimensi. Untuk memudahkan yang 3 dimensi kita tutup saja. Nanti bisa kita buka lagi dengan ini ya, panah ke bawah, add new window. Oke, yuk yang pertama kita buat gridnya dulu ya teman-teman. Klik kanan di kursor kalian, edit grid data, kemudian add new system. Kita namakan dia KRB Surabaya. Oke, pada sumbu X ini adalah representasi dari potongan memanjang jembatan kita, di mana per segmen jaraknya 5 meter. Yuk, pertama kita add dulu di sumbu X. Kita namakan sumbunya A, kemudian kita add. Kita tambahkan dia dengan, perhatikan satuan di sebelah kanan bawah, milimeter. Panjang antar segmennya adalah 5 meter, maka diisi 5.000. Oke, kita add. Nah, ini kumulatif ya teman-teman. SAP dengan otomatis menambahkan sesuai jarak terakhir yang kita masukkan. Maka kita add terus sampai panjang jembatannya adalah 50 meter. Sudah? Sekarang pada sumbu Y, di potongan melintang tadi ya. Ini kita add dulu, kita namakan dia dengan sumbu 1 gitu. Selalu dimulai dari 0, kemudian yang pertama jaraknya adalah 1 meter ya. Ini jarak gelagar memanjang pertama. Kemudian kita add jarak gelagar memanjang kedua itu bertambah 1,6. Maka jadi 2.600. Maaf, ini tadi harusnya 1.000 gitu ya. Nah, oke, kita add lagi. Nah, secara otomatis dia memasukkan jarak sesuai jarak terakhir yang kita input. Kita tambahkan sampai ketemu panjangnya 9 meter. Ya, karena tadi 8 meter tambah 1 meter. Kemudian kita add lagi. Nah, yang terakhir ini hanya bertambah 1 meter saja. Jadi 10.000. Paham ya? Oke, sekarang untuk yang elevasi, ini Z1-nya 0, Z2, kita namakan Z2, ini ketinggiannya 6.500. Kita klik di sini sembarang. Oke, sudah? Kita klik OK dulu. Ini OK. Oke, sekarang kita perlihatkan ya. Klik View, Show Grid. Nah, ini yang global kita hapuskan saja. Ini hanya KRB saja. Oke. View, show grid. Sudah ya? Sebentar. Oke, tadi tidak tampil, bisa diklik 3D yang ini. Set default 3D view. Nah, ini adalah as jembatan kita. Oke. Gridnya sudah, langkah kedua adalah kita buatkan materialnya dulu ya teman-teman. Klik define, material. Nah, kita add new material. Regionnya pakai user saja. Materialnya untuk baja dulu ya, kita buat ini steel. Yang pertama adalah BJ41 gitu ya. Oke, kita ganti satuannya ke Newton milimeter karena setara dengan MPa. Untuk E-nya kita ganti 200.000. Untuk FY BJ41 adalah 250 begitu. FU-nya adalah 410. Ya. 250. Ini juga 410. Sudah, itu saja yang kita ganti. Klik OK. Oke, sekarang kita buatkan untuk yang SS400 karena sesuai dengan brosur.
tidak perlu add new karena setara gitu ya. Kita add copy of material dari BJ41. Kita ganti namanya jadi SS400. Oke. FY-nya 250 tapi FU-nya hanya 400 saja. Oke, klik OK. Elemen baja sudah, sekarang kita buatkan elemen beton. Ya. Add new material, material type-nya diganti concrete. Maaf, region-nya user saja. Oke. Masih Newton milimeter. Nah, FC-nya kita ganti 30 gitu ya. Nah, E-nya berdasarkan PPT tadi adalah berapa ya? Coba kita lihat. Kurang lebih 25354. 25354. Oke. Oke. Maaf, konkretnya saya ganti jadi namanya FC30 gitu ya. Oke. Material sudah kita buat. Sekarang kita buat propertiesnya sesuai dengan elemen prelim desain kita. Oke. Yang pertama kita mulai dari elemen rangka dulu ya. Add new. Maaf, saya ulang ya. Define section properties, frame section, add new property, steel, pilih yang WF. Nah, ini untuk yang pertama. Kita buatkan untuk yang balok memanjang dulu ya, teman-teman. Kita namakan dia gini aja, B memanjang. Itu WF 400, maaf 500, 200, 10, 16. Nah, ini properti ini ada ya di brosur, teman-teman. Ketinggiannya adalah 500, lebarnya adalah 200, tebal flange-nya adalah yang lebih tebal yaitu 16, tebal webnya adalah yang tipis, lebar bawah sama dengan atas, tebal bawah sama dengan tebal atas. Sudah, fillet radius tidak perlu diisi, materialnya adalah SS400 karena profil ini ada di brosur. Klik OK, ini saja. Oke, sekarang kita buatkan balok melintang dengan add a copy of property. Ya, ini mengcopy saja. Kita ganti dengan balok melintang. Nah, ini juga sama, ini ada di brosur ya, teman-teman. Profilnya adalah 900, 300, 16, 28. 900 300, tebal flange yang lebih besar 16, tebal web yang lebih tipis, yang bawahnya ini flange yang bawah. Materialnya masih sama SS400, oke. Nah, sekarang kita add a copy of property lagi. Nah, sekarang kita buatkan untuk rangka utama. Baik rangka utama atas maupun rangka utama bawah, kita menggunakan dimensi elemen yang sama. Jadi kita namakan untuk horizontal atas dan bawah, rangka utama saja. Namakan profilnya adalah Habim 400, 400, 30, 50. Ya. 400, 400, 50, 30, 450. Ya, dilihat gambarnya sudah oke. Materialnya bukan SS400 karena ini adalah welded beam. Kita coba dulu dengan WJ41. Oke. Itu rangka utama untuk yang horizontal. Sekarang add a copy of property untuk yang diagonal. Rangka utama diagonal. Ini sama ya teman-teman ya, ketinggiannya dan lebarnya sama 400-400, hanya flange dan webnya lebih tipis 13-21. Jadi kita ganti di flange-nya 21, webnya 13. Ini 21. Sudah oke ya dari bentuknya, klik OK. Oke, sekarang
karena kita tidak menambah. Sekarang kita gambarkan, kita buat properties untuk ikatan angin yaitu profil SQL. Kita tidak bisa add copy karena yang sebelumnya bentuknya adalah WF. Jadi kita add new property. Kita pilih yang angle. Kita gunakan dulu sebagai prelim, ukurannya 150, 150, tebalnya 12. Oke, jadi ini diisi 150. Horizontal leg-nya juga 150, tebal flange-nya 12, dan tebal web-nya sama-sama 12. Untuk materialnya, karena ini ada di brosur, maka kita gunakan SS400. Oke, klik OK. Oke. Nah, elemen bajanya sudah semua. Sekarang elemen betonnya yaitu pelat lantai kendaraan. Define section properties, bentuknya adalah area section. Oke, add new section, kita namakan pelat lantai tebal 20 cm. Ini diisi 200 saja dalam satuan mili ya teman-teman. Material name-nya FC30, tipenya shell tin saja. Kita klik OK. Oke, section properties kita sudah semua kita define. Oke, sekarang waktunya kita menggambar. Kita mulai dari yang elevasi bawah dulu nih teman-teman ya. Di elevasi Z sama dengan 0 gitu ya. Sekarang kita rubah ke tampilan 2D saja biar teman-teman tidak bingung. View, set to the view, tampilannya adalah XY dengan Z-nya sama dengan 0. Apply. Oke, ini adalah tampak denah bagian bawah ya. Kita mulai gambar dari gelagar memanjang dulu ya teman-teman ya, biar gampang. Draw frame or cable nih di sebelah kiri. Oke, sectionnya adalah balok memanjang, gini ya. Nah, sekarang kita mulai gambarkan dari kiri ke kanan. Oke, untuk mengakhiri bisa diklik kanan, tapi ini kita teruskan saja sampai akhir. Bisa secara manual seperti ini atau bisa pakai replicate ya. Nah, sudah. Ini adalah balok memanjang kita. Kita select dari kiri ke kanan. Gini ya. Kita mau replicate dia di sumbu 3 sampai sumbu 7. Sejarak apa? Sejarak 1,6. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oke. CTRLR. Nah, ini untuk replicate ya. Sejarak dalam sumbu Y ya teman-teman ya. Dalam sumbu Y sejarak 1600 sebanyak 5. Apply. Oke. Oke. Sekarang kita mau gambarkan yang gelagar, rangka utama bawah. Ini ya, yang di bawah ini ya. Yuk kita mulai gambar. Pilihnya rangka utama yang horizontal ya. Horizontal bawah yuk. 1, 2. Oke, sudah. Sekarang kita mau replicate dia ke bagian sumbu 8. Oke, klik CTRLR. Nah, saya tidak mau memasukkan jarak. Saya hanya akan mengopi satu saja. Saya pilih yang pick to points on model. Ya, untuk memudahkan titik acuan awal ke acuan akhir. Apply. Sudah tercopy dia. Bisa dilihat ya. Oke, sekarang yang bagian bawah lagi adalah gelagar melintang. Ini belok melintang dari ujung sini ke ujung sini. Ini di as A ya, sumbu A. Klik escape atau klik kanan, klik escape ya. Kita select dia. Nah, ini tidak terputus ya teman-teman untuk balok melintang. Kita copy di sumbu B sampai dengan K. Itu sebanyak 9 sejarak 5 meteran ya. Itu adalah arah X ya teman-teman. Kita copy dia di arah X. 5 meteran, jumlahnya 9. Klik apply. Oh maaf, harusnya 10, berarti kurang 1 ya.
Select lagi. Numbernya 1, jaraknya masih 5 meter. Apply. Oke. Oh iya, sebelumnya teman-teman maaf saya lupa menyimpan file ini. Kita file dulu. Kemudian save as di mana saja ya. Oke, biar aman nanti bisa kita berkala kita save. Sudah, ini adalah elemen di bagian bawah. Yang kurang adalah ikatan angin bawah dan pelat lantai kendaraan. Sekarang kita mulai gambarkan pelat lantai kendaraan. Pakai properti yang ini ya. Maaf, kita pakai yang draw poly area. Nah, ini kan pelat lantai sudah keluar. Kita mulai gambarkan dia dari ujung sini. Kita mulai bagian ini dulu ya, bagian lebar ruang bebas dulu ya. Dari sini ke sini, join-joinnya saja diklik. Nah, ini harus per satu kotak ya teman-teman. Nggak boleh teman-teman langsung kotak besar terus dipecah, nanti meshingnya jadi jelek. Oke, baru satu dulu. Supaya kita lihat dulu plat kita kebalik atau enggak. Klik display, general option, fill object. Apply. Nah, warnanya merah berarti arah plat kita tidak kebalik gitu ya. Kalau ungu dia artinya kebalik ya teman-teman. Ini kita copy saja sebanyak 9 ke arah kanan sampai sumbu K. CTRL-R ke arah X. Nah, ini ya. Sejarak 5 meteran. Jumlahnya 9. Yuk, apply. Oke, pas ya teman-teman. Oke, nah teman-teman bisa select satu-satu atau bisa pakai fungsi select ya. Ini satu-satu saja karena jumlahnya sedikit. Kita copy lagi ke sumbu 3 sampai dengan 7. Sebanyak 1, 2, 3, 4 ya. Sebanyak 4. Jaraknya bukan ke arah X tapi ke arah Y sejarak 1600. Apply. Oke, sudah. Sekarang kita mulai gambarkan pelat lantai tapi yang di bagian trotoar ya teman-teman. Ini. Sudah. Kita klik dia, kita replicate dia ke arah kanan pada sumbu X sejarak 5 meteran, jumlahnya 9. Apply. Kalau sudah, ini bisa kita klik saja. Nah, ini numbernya 1 saja, jaraknya saya abaikan gitu ya. Saya pakai pick to points on model dari sini ke sini. Apply. Oke, untuk memudahkan pembebanan nanti saya akan membuat trotoar ini saya grup ya. Maaf keklik. Nah, jangan sampai keklik ini. Ini mau saya grup dulu nih. Saya namakan dia trotoar. Oke, klik CTRL Shift G. Gitu ya. Nah, kita define groups, add new groups, kita namakan dia trotoar. Oke. Oke. Nah, klik trotoarnya, pilih yang option add to group, apply. Oke, kalau kita buka nih CTRL-G. Nah, coba trotoar gitu ya, kita select. Nah, oke, sudah. Ini memudahkan kita memasukkan beban nanti ya, karena ada beban pejalan kaki di trotoar. Close. Sudah. Yang terakhir, pada elemen bawah kita akan gambarkan ikatan angin bawah. Menggunakan draw frame or cable. Profilnya adalah L ya, L150, 150, 12. Teman-teman sebelumnya, maaf di escape dulu. Biar teman-teman nanti nggak bingung, ini si pelat kita matikan dulu fill objeknya. Klik display yang checklist ini. General option, fill object, apply. Oke, gini ya. Nah, sekarang kita mulai gambarkan yang ikatan angin bawah.
dari ujung ke ujung gitu ya. Udah cukup kita gambarkan satu saja. Kita replikat sebanyak 9 ke arah horizontal ke kanan. CTRLR ini ya 5000, jumlahnya 9. Apply. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita grup lagi ya ikatan angin bawah supaya nanti pembebanan di bagian atas kita tidak bingung. Karena nanti ada ikatan angin bawah juga, ikatan angin atas juga. CTRL Shift K, kita define groups, add new group, kita bilang dia ikatan, kita tambahkan dia ikatan angin bawah. Oke. Kemudian klik yang ikatan angin bawah, add to groups, apply. Oke, sudah ya. Nah, ini kita lihat tampilan 3D-nya. Oke, kita sudah menggambarkan elemen yang di bagian bawah. Sekarang kita mulai gambarkan elemen yang kanan dan kiri ya teman-teman ya, yang bentuknya V terbalik itu. Kita pakai tampilan XZ saja pada Y0 ya, biar mudah kita gambarnya. View, set to the view, XZ, Y-nya sama dengan 0, apply. Oke, ini adalah tampak memanjang jembatan kita. Kita mulai gambarkan rangka utama diagonal. Oke. Sebagai alat bantu, kita gambarkan dulu di sini ya. Karena nanti ada yang puncak di tengah-tengah. Kita hidupkan end and middle point-nya di sini. Nah, ini dihidupkan dulu. Oke. Kita mulai dari ujung bawah ke tengah atas. Sudah? Oke. Kita hapuskan yang garis bantu tadi. Delete. Ini diklik kanan. Maaf, diselect. Kemudian kita replicate saja. Sama ya, ke arah X, jumlahnya 9, apply. Oke. Sekarang kita mau copy dia dari sumbu 1 ke sumbu berapa ya? Saya lupa. Kita select dulu ya. Kita select. Kita ubah tampilan 3D-nya. Seperti ini. Nah, yuk kita replicate CTRL-R. Numbernya 1 saja. Saya tidak memasukkan jarak. Saya mau pakai pick to points on model. Titik acuan awal ke titik acuan akhir. Apply. Oke, sudah. Itu fungsinya pick to points on model ya teman-teman. Jadi nggak perlu masukkan jarak. Masukkan titik acuan saja. Oke, sudah. Oke, sekarang untuk memudahkan menggambar ikatan angin atas dan portal akhir, kita matikan dulu gridnya supaya tidak bingung. Gridnya kita remove dulu ya, biar nggak bingung. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini. Putar sedikit. Iya. Oke. Yuk, dari sini kita gambarkan yang bagian akhir-akhir dulu, yaitu portal akhir. Nah, ini ternyata kurang ya teman-teman ya propertiesnya. Yuk kita tambahkan dulu. Propertiesnya portal akhir. Kembali ke define, section properties, frame section. Kita pilih yang add a copy saja. Kita namakan portal akhir WF 125, maaf 250, 125, 6, 9. 250, 125, 9, 6, 125, 9. Oke, nah ini dari brosur ada ya, jadi pakai SS400, oke. Oke, nah sekarang kita gambarkan yang portal akhirnya. Sectionnya sudah ada, pilih yang portal akhir di ujung ke ujung dan yang ujung juga. Sudah? Bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita gambarkan X yang pertama dulu ya teman-teman untuk ikatan angin atas. Menggunakan profil L dari ujung sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Bisa dilihat? Oke. Kita mau copy dia sebanyak 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke arah X. Yuk kita mulai. Kita select dulu. Select gini aja ya, seret. Nah gitu. CTRL-R. Jaraknya 5 meteran. Jumlahnya ada 8. Oke, apply. Sudah? Sudah ya? Nah, oke. Untuk memudahkan, sekarang yang kurang adalah rangka utama atas. Ini ada di elevasi Z sama dengan 6500. Kita pakai tampilan XY. View, set to the view, XY. Z-nya 6500. Apply. Ini kan tampilannya seperti ini. Yuk kita gambarkan rangka utama atas. Pakai rangka utama BIM 400 ya. Oke. Ini diselect aja, bisa satu-satu, bisa seperti ini teman-teman kalau mau diselect. Pilihnya dari kanan, yang ini saja. Nah, gitu ya, itu juga bisa. Oke, CTRL-R. Tidak saya masukkan jaraknya, saya pakai jumlah kopiannya aja 1, pick to points on model, serut, oke, apply. Oke, sekarang saya mau grouping elemen ikatan angin atas, kita select dari kiri ke, dari kanan ke kiri, CTRL Shift G, kita mau buat grup dia, define group, add new group, ikatan angin atas. Oke, ikatan angin atas diklik, add to group diklik, apply. Oke, sudah. Oke, kurang lebih geometrik jembatan kita seperti ini ya teman-teman. Tapi ini belum selesai karena kita harus mengatur orientasi elemen jembatan kita. Oke. Sekarang kita tampilkan extrude-nya ya. Set display option, general option, pilih section dan extrude. Apply. Oke, ini adalah tampilan profil kita. Nah, ternyata lihat teman-teman, di rangka utama diagonal dia sayapnya di samping-samping gini ya. Kebalik ya teman-teman ya. Kalau jembatan itu tidak seperti ini. Sayap ada di sisi luar dan dalam jembatan. Oke, maka kita putar dia. Agak diputar dikit, kita select dia langsung semua. Gitu ya. Nah, assign, frame, local axis. Nah, ini kita putar 90 derajat. Apply. Sudah. Nah, dilihat. Nah, ini sudah betul nih teman-teman ya. Jadi sayap ada di sisi luar dan dalam jembatan. Sama halnya dengan rangka utama atas dan bawah. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia sayap di atas tuh. Harusnya sayapnya sama, kebalik gitu ya. Kan nanti ada plat buhulnya, jadi kita putar. Nah, untuk memudahkan menyelect dia, kita pakai select saja. Select properties, frame section, rangka utama bukan diagonal. Select. Nah, itu dia ke select semua ya teman-teman ya. Oke. Assign frame local axis 90 derajat. Oke, sudah. Nah, ini dia sudah betul ya. Tuh, sayapnya di sisi luar dan dalam. Oke. Kemudian untuk ikatan angin, biarkan aja ikatan angin ya, tidak perlu dihiraukan dia. Sepertinya tanpa perlu diputar dia sudah betul. Sekarang yang terakhir yang perlu kita putar adalah si portal akhir. Portal akhir ini teman-teman, dia akan miring sesuai dengan rangka diagonal yang terakhir miringnya. Nah ini ya, tadinya dia lurus kan, dia harusnya miringnya sama seperti rangka utama diagonal akhir. Nah bagaimana cara menghitungnya? Ini saya sudah buatkan skema perhitungannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Sebentar ya. Oke, ini ya teman-teman ya, puncaknya rangka diagonal kita itu setinggi 6500.
setengah puncaknya lebarnya adalah 2500. Kita mau memutar portal akhir yang lurus seperti ini menjadi miring seperti ini. Ya kan, maka kita akan memutar dia ke sini, straight gitu kan. Nah, yang mudah, pertama saya cari dulu alfanya ya teman-teman ya. Ini alfanya berapa ini? Itu bisa kita hitung menggunakan rumus tangan ya, karena ada sisi depannya sudut dan dekatnya sudut. Diperoleh tangan alfa 6500 per 2500. Arkus tangannya adalah 68,96. Ini alfa. Yang kita butuhkan adalah nilainya beta, karena kita memutar gini. Seret, nah gitu kan. Nah, dari yang lurus di sini jadi ke sini. Seret, nah sebesar apa? 90 derajat dikurang 68,96, yaitu 21,04. Jadi 21,04 kita akan memutar dia, oke? Nah, sekarang saya pilih dulu dari portal akhir yang kanan. Ini sama menggunakan local axis, assign, frame, local axis. Kita putar coba dulu ya, 21,04. Apply. Nah, dia sudah sejajar ya dengan, nah ini ya, sudah sejajar kan miringnya dengan rangka utama diagonal. Oke, sisi yang satunya teman-teman. Ini ya. Kita coba beri minus karena kebalikannya biasanya akan berlawanan. Oke, betul dikasih minus ya. Oke, sudah. Oke, nah ini adalah rangka geometrik jembatan kita sudah jadi, tampilkan 3D. Kita save dulu, Ctrl S. Sudah. Oke, sebelum masuk ke pembebanan di video part selanjutnya, coba kita kasih dia tumpuan dulu ya teman-teman ya. Set display option, kita rubah ke tampilan rangka biasa aja, objek, standar, apply. Oke, nah kalau muncul panah-panah seperti ini, kita klik F4 saja. Oke, di ujung kiri kita klik join-nya. Kita pilih assign, join, restrain. Kita pilih yang sendi, apply. Oke. Nah, kemudian pada bagian kanan klik join ujungnya. Assign, join, restrain. Pilih yang roll, apply. Oke. Nah, oke teman-teman. Sebelum masuk ke pembebanan, ada yang seharusnya kita lakukan untuk merubah sifat-sifat bawaan sub menjadi sifat yang sebetulnya. Pada rangka batang ini, teman-teman, setiap ujung sambungan dari join-join ini akan bersifat sendi sebetulnya. Sedangkan kalau sub sendiri itu mendefinisikan sebagai jepit. Nah, caranya bagaimana mengubah jepit menjadi sendi? Kita harus merilis momen ujungnya, gitu kan? Sekarang bagian mana saja yang harus dirilis, Bu? Ikatan angin atas, ikatan angin bawah, rangka utama diagonal. Itu dulu saja yang kita rilis, oke? Untuk menghilangkan momen-momen pada bagian ujungnya. Sekarang kita select dulu ikatan anginnya ya. Teman-teman bisa pakai yang tadi select, gitu kan? Select lagi. Properties, frame section, pilih yang ikatan angin. L, select. Oke, sudah. Nah, caranya bagaimana? Assign, frame, release. Nah, kalau di bagian ikatan angin, kita rilis dua-duanya nih. Momen 33 sama momen 22. Torsinya abaikan saja untuk menghindari error. Apply. Nah, ada hijau-hijaunya ya. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang yang perlu dirilis lagi adalah rangka utama diagonal. Kita select saja dia. Semua straight. Nah, kita assign, frame, release. Nah, teman-teman, untuk bagian rangka utama, bagian mana yang dirilis antara 2 dan 3, itu kita coba-coba ya, teman-teman. Pertama,
Saya coba dulu pakai M22 dulu karena dia bentuknya diagonal begitu. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Bagian mana yang harus kita rilis? Nanti kita harus cek di gaya dalam momen yang terjadi. Kita coba dulu rilis dia di bagian M22. Apply. Oke. Sudah itu dulu saja yang kita rilis, rangka utama atas dan bawah nanti saja ya teman-teman ya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menghindari error sebetulnya. Oke, sampai situ dulu. Kita Ctrl S. Kita kembalikan tampilan 3D-nya. Nah, hilangkan rilisnya dengan klik F4. Oke, sudah seperti ini. Sudah, model jembatannya sudah jadi. Yuk, Ctrl S. Oke, nantikan video part selanjutnya untuk pembebanan ya teman-teman. Geometrik sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.